Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maria Magdalena dengan NIM 20323111041 dari Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Baik, tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan sekilas tentang teknologi dalam sistem pernafasan atau alat bantu pernafasan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Nah, pengertian dari sistem pernapasan merupakan sebuah sistem yang sangat penting bagi tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab penuh akan ketersediaan oksigen bagi tubuh. Lalu, apa jadinya jika ada bagian dari sistem pernapasan kita yang bermasalah? Nah, dengan kecanggihan teknologi saat ini, maka dikembangkanlah yang namanya teknologi sistem pernapasan. Seperti apa sih teknologi sistem pernafasan itu? Dan apa saja sih jenis-jenisnya? Jadi, teknologi sistem pernapasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernapasan. Dikarenakan permasalahan dari sistem pernafasan itu ada beragam, mulai dari kesulitan bernafas, kemudian kelainan karena penyakit tertentu, dan masih banyak lagi, maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Dan di dunia kesehatan, ada 4 teknologi sistem pernapasan. Keempat teknologi itu terdiri dari tracheostomi, pulmotor, spirometer, dan oksigen kateter. Baiklah, kita akan mulai membahas dari urutan pertama, yaitu tracheostomi. Nah, tracheostomi itu merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memasang alat seperti selang di dalam trakea. Pemasangan selang ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi sistem pernapasan. Caranya dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernafasan. Berapa lama sih selang tracheostomi itu akan tertanam di trakea pengguna? Nah, untuk pemasangan tracheostomi ini bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, ada juga yang dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Lamanya waktu ditentukan itu pada kebutuhan pengguna. Bahkan, ada juga yang karena permasalahan tertentu, selang itu dipasang secara permanen. Dan seseorang itu dinyatakan perlu dilakukan tindakan tracheostomi itu jika setelah mengalami proses diagnosa ternyata terjadi penyumbatan di daerah jalan pernapasan. Dan jika tidak dilakukan tindakan tracheostomi, maka akan berakibat fatal pada kegagalan sistem pernafasan. Sebenarnya ada juga metode lain yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan pernapasan ini. Namun, teknologi sistem pernapasan tracheostomi ini sering menjadi pilihan. Ini dikarenakan tindakan tracheostomi memiliki beberapa kelebihan yang terdiri dari beberapa hal, diantaranya yaitu pasien merasa lebih nyaman menggunakan teknologi tracheostomi, kemudian rongga mulut lebih terjamin kebersihannya. Dengan menggunakan teknologi tracheostomi, pasien masih memungkinkan untuk bisa berkomunikasi. Selain bisa berkomunikasi, pasien pun masih memungkinkan untuk makan, dan perawatannya pun cukup mudah dan tergolong aman. Dengan menggunakan teknologi tracheostomi ini, maka penggunaan obat-obatan tertentu akan menurun. Hal ini dapat menghindari pasien dari pneumonia akibat pemasangan ventilator mekanik. Secara singkat, kita sudah mengetahui apa saja penyebab dilakukannya tindakan tracheostomi. Dan secara lengkapnya itu, tracheostomi dilakukan pada kejadian yang sulit bernafas. Nah, tracheostomi ini dilakukan sebagai jalan pintas atau bypass. Dan kemudian pada operasi bedah kepala bagian leher, maka tracheostomi ini dilakukan untuk proses yang efektif. Kemudian kemungkinan terjadinya stenosis subglotis dapat dikurangi dengan melakukan tracheostomi. Dan pada pasien yang mengalami tumor, kemudian pembedahan, atau kemasukan benda asing dan infeksi, maka tracheostomi ini berfungsi untuk
mencegah obstruksi saluran pernafasan. Kemudian kerusakan laring pada saluran pernafasan juga bisa dicegah dengan melakukan tindakan tracheostomi. Nah, teknologi sistem pernafasan tracheostomi ini perlu dilakukan pada kondisi darurat ataupun berencana. Nah, pada kondisi darurat, misalnya jika ada kasus seseorang yang gagal bernafas, maka tindakan tracheostomi ini harus dilakukan sesegera mungkin, sekalipun dengan alat seadanya. Namun, pada kondisi yang sudah terencana, persiapan dan peralatannya pun tentu jauh lebih baik. Misalnya, pada pasien yang memang didiagnosis penyakit tertentu dan memerlukan tindakan seperti tracheostomi. Baik, untuk teknologi sistem pernapasan yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang pulmotor. Nah, pulmotor ini adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernapasan seperti gangguan pernapasan karena tenggelam atau gangguan pernapasan karena kaget saat tersengat listrik. Nah, alat pernapasan seperti pulmotor ini sangat penting keberadaannya dan perlu disediakan di klinik-klinik kesehatan di tempat-tempat yang ramai seperti tempat olahraga, kemudian di pantai, di kolam renang, dan di tempat-tempat aktivitas yang tinggi. Ini dikarenakan sistem pernapasan itu sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Secara normal, kita bisa menghirup udara sendiri dan memasukkan udara secara otomatis ke dalam paru-paru dengan sebelumnya tentu melalui saluran pernapasan. Nah, di paru-paru, udara akan diproses di dalam alveolus, kemudian menghasilkan oksigen yang pada akhirnya akan masuk ke dalam darah dan disalurkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Namun, ada kondisi-kondisi di mana udara tidak bisa masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Seperti yang disebutkan sebelumnya itu, seperti pada kondisi orang yang tenggelam. Nah, saat seseorang tenggelam itu, maka saluran pernafasannya akan dipenuhi dengan air karena ia sebelumnya menelan banyak air. Nah, untuk mengeluarkan air dari saluran pernafasan dan mengeluarkan zat penyumbat lainnya, maka digunakanlah alat bantuan pernapasan bernama pulmotor. Alat ini memiliki cara kerja seperti pompa yang memberi tarikan dan tekanan, sehingga penyumbatan yang terjadi bisa dikeluarkan. Untuk bentuk pulmotor yang digunakan dalam keadaan darurat dan yang di rumah sakit itu berbeda. Pulmotor yang ada di rumah sakit itu dilengkapi dengan tabung oksigen berukuran besar dan biasanya dilengkapi dengan instalasi khusus yang memudahkan untuk proses penggunaannya. Nah, pulmotor itu dilengkapi tabung oksigen pulmotor yang dilengkapi tabung oksigen lebih cepat membantu proses pemulihan pernapasan. Karena setelah penyumbatan ditarik keluar, maka oksigen itu langsung masuk ke tubuh pasien, sehingga diharapkan kondisi pasien bisa segera pulih seperti sedia kala. Nah, untuk teknologi yang berikutnya adalah teknologi oksigen kateter atau selang pernapasan. Kalau teman-teman di sini pernah ke rumah sakit atau menemani seseorang yang dirawat di rumah sakit, maka terkadang kita melihat ada selang yang terpasang di hidung. Nah, sebenarnya selang apa sih itu? Nah, selang tersebut itu merupakan bagian dari teknologi pernapasan yang disebut oksigen kateter atau oksigen kanul. Nah, selang tersebut itu berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Mengapa ini dilakukan? Karena pasien memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri. Oksigen kateter biasanya akan tersambung dengan tabung oksigen yang diletakkan di samping tempat tidur pasien. Oksigen kateter itu biasanya dipasang kepada pasien dengan kondisi-kondisi darurat tertentu. Misalnya, pasien yang mengalami koma, kemudian penyakit berat, dan mengalami operasi dan tindakan-tindakan yang lain. Baik, teknologi sistem pernapasan berikutnya yang akan kita bahas adalah spirometer.
Berbeda dengan teknologi sebelumnya yang digunakan untuk tindakan pengobatan, spirometer ini merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat didiagnosa dengan cepat dan bisa didapatkan hasilnya secara langsung. Mengapa kapasitas paru-paru perlu diukur? Nah, hal ini dikarenakan kapasitas paru-paru sering dijadikan parameter kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Proses pengukuran inilah yang dilakukan oleh alat yang bernama spirometer, dan proses pengukurannya diberi nama spirometri. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Untuk menentukan baik atau tidaknya, maka grafik dari hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Spirometer sangat penting perannya dalam dunia kesehatan paru-paru. Spirometer berperan penting pada penyakit obstruktif kronis atau PPOK, dan teknologi sistem pernapasan yang satu ini mampu mendiagnosa penyakit mulai dari pertama kali penyakit itu terdiagnosa hingga selama proses pengobatannya. Kapan spirometer perlu digunakan? Nah, alat ini bisa mulai disarankan kepada pasien ketika pasien mengeluhkan adanya gangguan pada sistem pernapasan. Jenis gangguan ini ada macam-macam, mulai dari sesak nafas, kemudian batuk, keluarnya lendir yang berlebih pada dalam mulut, dan lain sebagainya. Nah, untuk selain penyakit PPOK, ternyata spirometer pun bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit lainnya loh, seperti asma, bronkitis kronis, emfisema, fibrosis paru, dan lain sebagainya. Dan untuk menggunakan alat spirometer ini, maka teman-teman ini tidak bisa menggunakannya secara mandiri. Tentu perlu bantuan dari tenaga medis seperti dokter atau perawat yang bisa menjalankannya. Nah, kemudian ketika teman-teman menjalankan tes pada paru-paru, nah teman-teman itu menggunakan spirometer, maka pihak dokter akan meminta teman-teman untuk duduk dengan posisi yang nyaman mungkin, dengan posisi senyaman mungkin, dan setelah itu hidung teman-teman akan ditutup seperti ini, menggunakan alat yang mirip dengan klip. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk menarik nafas dalam-dalam dan menahannya selama hitungan detik untuk kemudian dihembuskan kembali ke dalam alat yang merupakan bagian dari spirometer. Nah, alat tersebut itu namanya mouthpiece. Proses menghembuskan nafas kembali harus teman-teman lakukan secara cepat dan dilakukan sekuat mungkin. Nah, dengan menggunakan spirometer, maka jumlah total udara yang berhasil kita hembuskan bisa terukur. Data-data yang terbaca di spirometer itu bisa dipengaruhi kerusakan yang terjadi di paru-paru. Dan teman-teman itu bisa juga diakibatkan karena faktor lainnya, seperti misalnya usia, kemudian jenis kelamin, ras, bahkan tinggi badan pun bisa berpengaruh. Dari pengukuran spirometer ini akan keluar angka dengan persentase tertentu. Persentase ini yang nantinya akan menjadi tolak ukur apakah paru-paru kita itu mengalami penyakit atau tidak. Selain itu, hasil pengukuran pun bisa digunakan sebagai data perkembangan saat proses penyembuhan klien. Dan kemudian akan timbul pertanyaan, apakah ada efek samping dari penggunaan spirometer ini? Sama halnya seperti tindakan medis yang lain, pengukuran kualitas paru-paru menggunakan spirometer bisa menimbulkan efek samping. Namun, efek samping yang ditimbulkan itu bisa dibilang relatif ringan. Nah, efek samping penggunaan alat spirometer ini seperti berupa sesak nafas, kemudian sakit kepala yang tiba-tiba, pusing, dan lain sebagainya. Dan biasanya kondisi-kondisi tersebut itu hanya berlangsung sesaat, kemudian setelahnya itu akan kembali normal. Dan supaya
dalam proses pengukuran hasilnya optimal, maka teman-teman itu klien ya tentunya sangat disarankan untuk tidak mengkonsumsi alkohol atau merokok sebelum tindakan dilakukan minimal 24 jam. Nah, saat proses pemeriksaan diharapkan pasien dapat menggunakan pakaian yang longgar sehingga tidak membuat sesak. Nah, jangan juga teman-teman makan terlalu banyak atau terlalu berlebihan sebelum melakukan tes. Kemudian, untuk pasien-pasien dengan penyakit tertentu, maka pihak tenaga medis akan menyarankan untuk melakukan proses pengukuran menggunakan spirometer secara rutin. Dan hasil dari setiap pengukuran akan menjadi tolak ukur apakah proses pengobatan tersebut berhasil atau tidak. Oke, kemudian ada teknologi sistem pernapasan lainnya yang akan kita bahas adalah nebulizer. Nebulizer merupakan alat yang sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Nah, asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan lagi, tetapi masih bisa diatasi dengan jumlah obat-obatan tertentu. Nebulizer sendiri merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Uap inilah yang nantinya akan dihirup oleh penderita asma. Kemudian, nebulizer ini merupakan alat yang dayanya dibantu dengan baterai. Penderita asma yang menggunakan nebulizer akan merasa lebih lega saat bernafas. Nebulizer bisa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa. Biasanya alat ini digunakan bagi mereka yang sudah mengalami asma kronis. Mengapa alat ini yang disarankan? Nah, ini karena nebulizer mampu mengubah partikel obat menjadi uap dengan partikel yang sangat kecil. Ukuran partikel ini sangat kecil dan diharapkan bisa masuk dengan cepat ke bagian paru-paru yang ditargetkan. Nah, selain bisa digunakan untuk mereka yang mengidap asma, alat ini pun bisa digunakan untuk penderita penyakit paru obstruktif kronis atau kita sebut dengan PPOK. Nebulizer ini terdiri dari beberapa perangkat, mulai dari mesin kompresor, kemudian wadah untuk obat cair yang berukuran kecil, dan selang yang dipergunakan untuk menghubungkan antara alat kompresor dan tempat obat. Nebulizer sendiri memiliki banyak jenis. Jenis nebulizer ini berbeda dari segi lama perawatannya, kemudian ukuran partikel obat yang dihirup, hingga kemudahannya untuk bisa dibawa kemana-mana. Dan jenis nebulizer ini terdiri dari nebulizer kompresor, nebulizer ultrasonik, dan nebulizer mesh. Untuk nebulizer kompresor akan menghasilkan gas dengan tekanan yang tinggi. Nah, dengan tipe seperti ini di pasaran itu harganya relatif lebih murah dikarenakan lebih boros listrik dan lebih berisik saat proses penggunaannya. Untuk satu kali proses pengobatan dengan menggunakan nebulizer kompresor tentunya ya, teman-teman itu membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 20 menit. Berbeda dengan nebulizer yang ultrasonik yang tidak mengeluarkan suara-suara berisik. Nah, nebulizer tipe ini pun relatif lebih mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil dan menggunakan baterai yang bisa diisi ulang. Nah, nebulizer seperti ini itu sangat cocok untuk penderita asma yang memang sudah tidak bisa lepas dari obat karena asmanya tersebut bisa kambuh sewaktu-waktu. Dan jenis nebulizer yang terakhir ini yang lebih cepat sistem kerjanya dan yang paling efisien serta nggak berisik adalah nebulizer mesh. Untuk mengoperasikan nebulizer ini, maka kita bisa menggunakan baterai. Menggunakan baterai membuat nebulizer mesh ini bisa dibawa kemana-mana karena kualitasnya jauh lebih bagus juga dari nebulizer lainnya, maka sangat wajar jika alat ini jauh lebih mahal dari jenis yang lain. Nah, untuk penggunaannya, setiap teknologi itu kan sistem ada cara pakainya ya. Begitu pula dengan nebulizer. Nah, supaya nebulizer ini efektif untuk mengobati asma, maka kita perlu memperhatikan cara pakainya.
dan langkah-langkah menggunakan nebulizer. Yang pertama itu adalah sebelum menggunakan alat, maka teman-teman harus memastikan bahwa tangan teman-teman itu bersih. Oleh karena itu, teman-teman wajib untuk mencuci tangan sebelum menggunakan nebulizer. Ini untuk mencegah supaya kuman masuk ke paru-paru bersama obat. Kemudian yang kedua adalah siapkan obat yang akan teman-teman pakai dan masukkan ke dalam nebulizer. Kemudian tambahkan cairan bernama salin, terutama jika ada resep dari dokter. Setelah itu bisa memasukkan wadah berisi obat ke mesin nebulizer. Nah, jika semua sudah siap, maka teman-teman bisa memasang masker di wajah hingga hidung dan mulut teman-teman tertutup. Nah, setelah semuanya siap, maka inilah saatnya menghidupkan mesin dan dengan hidupnya mesin, maka teman-teman itu bisa menghirup udaranya menggunakan hidung dan mengeluarkannya melalui mulut. Jika semua uap sudah keluar, maka teman-teman bisa mengakhiri pengobatan. Baik teman-teman, penjelasan tentang nebulizer tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Nah, gimana nih teman-teman? Ternyata banyak ya teknologi dari sistem pernapasan yang mulai dari teknologi tracheostomy, kemudian pulmotor, oksigen kateter, spirometer, dan nebulizer. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.